Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sinopsia. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film yang berjudul Big Fish. Film bergenre drama fantasi yang dirilis pada tahun 2003. Film ini disutradarai oleh Tim Burton dan juga dibintangi oleh banyak aktor-aktor kenamaan seperti Ewan McGregor, Marion Cotillard, Helena Bonham Carter, Danny DeVito, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang berusaha mencari tahu kebenaran cerita hidup ayahnya yang umurnya sudah tidak lama lagi. Sebelum saya mulai alur ceritanya, saya ingatkan dulu kepada kalian bahwa konten ini mengandung full spoiler. Silakan berhenti menonton jika kalian berencana untuk menonton filmnya secara utuh. Selain itu, mari kita bersama-sama menyimak jalan ceritanya. Di suatu hari yang indah, seorang pemuda bernama Will sedang melangsungkan pernikahannya. Tampak tamu-tamu undangan memadati makan malam resepsi pernikahan tersebut. Ayah Will yang bernama Edward Bloom terlihat asik bercerita kepada para tamunya. Sebuah cerita di mana ia berhasil menangkap seekor ikan lele raksasa dengan menggunakan sebuah cincin emas sebagai umpannya. Sebuah cerita yang sangat sulit dipercaya. Will pun menegur ayahnya. Ia meminta agar ayahnya tidak lagi bercerita tentang hal-hal bohong seperti itu. Will pun memaki ayahnya yang membuatnya langsung sakit hati. Sejak malam itu, Will dan ayahnya putus hubungan dan tidak lagi berbicara satu sama lain. 3 tahun berlalu. Will yang sekarang sudah menikah, sudah tidak tinggal lagi di kota kelahirannya. Di pagi itu, Will mendapatkan kabar bahwa ayahnya menderita penyakit kanker dan sedang dirawat di rumah. Mendengar kabar itu, Will sangat bersedih. Tanpa pikir panjang lagi, Will dan istrinya Josephine, yang kebetulan sedang mengandung anak pertamanya, langsung memutuskan untuk terbang ke kota di mana orang tuanya tinggal, untuk menghabiskan beberapa waktu dengan ayahnya. Di atas pesawat, Will mengingat tentang salah satu cerita ayahnya Edward. Edward bercerita bahwa sewaktu ia kecil, ia pernah bertemu dengan seorang nenek sihir yang mampu memperlihatkan bagaimana seseorang akan meninggal, hanya dengan melihat ke arah matanya. Edward yang pergi dengan beberapa temannya pun melihat bagaimana nantinya mereka akan menjemput ajalnya. Salah satu teman Edward meninggal di hari tuanya. Ia mengalami sakit jantung dengan jatuh dari tangga. Teman yang satunya tidak begitu beruntung. Ia meninggal dengan umur yang relatif masih muda karena sakit jantung juga dan pada saat dia sedang duduk di atas toilet. Sampai akhirnya giliran Edward. Setelah melihat bagaimana akhirnya dia akan meninggal, Edward pun tersenyum. Kembali ke masa yang sekarang. Edward kini sudah lemah tidak berdaya. Ia hanya bisa terbaring saja di ranjangnya. Tetapi semangatnya masih sangat tinggi. Kembali ia lanjut menceritakan tentang ceritanya di kala muda. Sewaktu kecil, ia pernah mengalami kelainan pertumbuhan. Ia harus terbaring di atas ranjang selama 3 bulan, lantaran pertumbuhan tulangnya yang sangat cepat. Sampai-sampai, tubuhnya tidak dapat menyeimbanginya. Setelah pertumbuhannya dapat stabil kembali, ia langsung menjadi bintang dalam segala macam olahraga yang ditekuninya. Mulai dari baseball sampai bola basket. Iya, Edward memang sudah menjadi idola di kotanya sejak saat ia remaja. Suatu hari, ada seorang raksasa yang datang ke kotanya. Raksasa ini meneror kota dengan memakan hewan-hewan ternak dari seluruh peternakan yang ada. Para penduduk pun panik akan keselamatan mereka dan berusaha mencari-cari cara untuk dapat mengusirnya.
Edward yang pemberani pun mengusulkan untuk mengutus dirinya sendiri pergi menemui raksasa tersebut dan mencoba untuk mengerti mengapa si raksasa tega meneror kota ini. Sesampainya di sana, si raksasa tidak memakan Edward. Karena tubuhnya yang besar, dia tidak dimengerti oleh orang-orang di sekelilingnya. Maka ia pun terpaksa harus hidup sendiri. Edward mengusulkan si raksasa yang bernama Carl tersebut untuk pergi ke kota yang lebih besar, agar bisa mendapatkan lebih banyak makanan daripada tetap tinggal di kota kecil ini. Awalnya, Carl tidak mau mendengarkan usul dari Edward. Tetapi akhirnya ia pun setuju, karena Edward berjanji dia akan pergi bersama dengan Carl untuk meninggalkan kota ini. Di hari kepergian mereka, seluruh penduduk kota keluar dari rumah, berpawai, dan bersorak untuk menyambut kepergian mereka. Sampai di perbatasan kota, jalan yang mereka tempuh terbagi menjadi 2 cabang. Satu cabang melewati jalanan kendaraan beraspal, dan yang satu lagi melewati hutan belantara yang konon berhantu. Edward yang berjiwa petualang memutuskan untuk melewati jalan hutan tersebut. Dia berjanji kepada Carl bahwa mereka akan bertemu kembali di ujung jalan. Demikianlah Edward dan Carl berpisah untuk sementara. Edward berjalan melewati hutan belantara yang dipenuhi oleh semak belukar dan binatang yang berbahaya. Sampai akhirnya, ia keluar dari hutan tersebut dan menemukan sebuah kota rahasia yang sangat indah dan rapih. Kota itu bernama Spectre. Ia disambut dengan hangat oleh wali kota Spectre dan segenap penduduknya. Di sana dia juga bertemu dengan seseorang yang bernama Northern Winslow, salah satu penduduk kota asal Edward yang sekarang menetap di kota Spectre. Malamnya, seluruh penduduk kota Spectre berpesta dengan meriah menyambut kedatangan Edward. Sayangnya, di tengah-tengah pesta yang meriah itu, Edward mengumumkan kepada semua bahwa ia harus segera pergi meninggalkan kota tersebut, karena niatnya sebenarnya ingin berpetualang melihat dunia. Tapi ia berjanji bahwa suatu hari ia akan kembali lagi ke kota Spectre. Demikian, Edward pun berjalan lagi melintasi hutan untuk bertemu dengan Carl. Perjalanannya di dalam hutan dipenuhi banyak cobaan, tetapi itu semua tidak membuat Edward takut, karena ia sudah tahu kematiannya kelak tidak akan terjadi di hutan ini, seperti yang diramalkan oleh nenek sihir yang pernah dijumpainya sewaktu ia kecil. Edward pun akhirnya berhasil untuk keluar dari hutan tersebut dan kembali melanjutkan perjalanannya bersama Carl si raksasa. Mereka terus berjalan dan akhirnya mereka tiba di sebuah kota. Carl dan Edward pergi menonton sirkus. Di sana, Edward melihat seorang gadis yang sungguh cantik jelita. Edward berusaha untuk menghampirinya, tapi sayang, gadis itu pergi secara terburu-buru sebelum Edward berhasil berbicara dengannya. Edward kecewa, tetapi ia sudah terlanjur jatuh cinta dengan gadis tersebut. Dan ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa suatu hari ia akan menikahi gadis itu. Si pemilik sirkus yang bernama Amos mengenal siapa gadis itu. Ia pun berjanji kepada Edward bahwa ia akan memberitahu satu detail tentang si gadis pada akhir setiap bulan, asalkan Edward mau bekerja untuknya tanpa dibayar sepeser pun. Edward pun setuju. Ia dan Carl akhirnya bekerja di tempat sirkus tersebut. Selama 3 tahun lamanya, Edward bekerja tanpa kenal lelah dan tanpa dibayar apapun. Setiap akhir bulan, Amos akan memberitahu sebuah detail mengenai gadis itu kepada Edward. Bagi Edward, ini adalah sebuah bayaran yang lebih berharga dari kekayaan apapun yang ada di dunia ini. Ia berharap suatu hari ia akan dapat bertemu lagi dengan wanita pujaan hatinya, dan mereka bisa hidup bersama. Suatu hari,
Tiba-tiba seekor serigala jadi-jadian muncul dan menyerang sirkus di mana Edward bekerja. Salah satu dari mereka hendak menembak serigala itu dengan pistol berpeluru perak. Konon katanya, serigala jadi-jadian hanya bisa mati jika ditembak menggunakan peluru perak. Tetapi Edward tidak memperbolehkannya. Malahan dia mengajak serigala itu bermain lempar tangkap. Akhirnya, Edward berhasil menjinakkan serigala tersebut dan ia tidak jadi dibunuh oleh orang-orang sirkus. Pagi pun tiba dan Edward mendapati bahwa serigala jadi-jadian itu ternyata tak lain dan tak bukan adalah Amos sendiri, si pemilik sirkus di mana Edward bekerja. Merasa berhutang nyawa kepada Edward, Amos pun memberitahu siapa gadis itu sebenarnya. Ternyata gadis itu bernama Sandra, seorang wanita muda yang orang tuanya adalah kenalan Amos. Sandra sekarang sedang bersekolah di sebuah universitas yang letaknya tidak jauh dari lokasi sirkus tersebut. Tanpa pikir panjang lagi, Edward pun langsung naik kereta dan pergi untuk mencarinya. Siangnya, Edward tiba di universitas di mana Sandra berada. Ia mengetuk sebuah pintu asrama dan voila, Sandra lah yang membuka pintunya. Edward langsung mengutarakan cintanya kepada Sandra, berharap Sandra juga merasakan hal yang sama. Tetapi sangat disayangkan, ternyata Sandra sudah terlebih dahulu bertunangan dengan pria lain. Yang tak lain dan tak bukan adalah Don, teman sepermainan Edward ketika ia masih remaja. Tidak menyerah, Edward tetap melakukan apapun demi meluluhkan hati Sandra. Sampai-sampai Edward menanam ribuan bunga bakung di depan asrama Sandra, karena ia tahu kalau bunga itu adalah bunga favoritnya. Hati Sandra pelan-pelan luluh dibuatnya. Sampai akhirnya, Don mengetahui bahwa Edward berusaha mencuri Sandra darinya. Ia pun memukuli Edward sampai babak belur. Karena terkejut dan kecewa dengan tingkah laku Don, Sandra langsung memutuskan hubungannya dengan Don saat itu juga. Edward yang bersimbah darah tersenyum bahagia, karena ia tahu ia telah berhasil mendapatkan wanita pujaan hatinya. Tetapi kisah cinta ini tidak berjalan sesuai rencana. Belum sempat mereka menikmati indahnya awal dari pernikahan mereka, Edward menerima sebuah surat yang memberitahukannya bahwa ia ditugaskan oleh negara untuk pergi berperang di Korea. Ia lompat dari pesawat menggunakan parasut dan mendarat di belakang panggung pertunjukan milik tentara Korea. Ia mencolong sebuah dokumen penting dan bertemu sepasang wanita kembar siam yang bernama Ping dan Ching. Ia meminta tolong kepada mereka untuk membantunya melarikan diri dari Korea dan kembali ke Amerika. Dengan imbalan, Edward akan membantu mereka agar bisa menjadi artis terkenal di Amerika. Si kembar siam itu pun setuju dan mereka berhasil keluar dari sana. Sepulangnya di Amerika, Edward bekerja sebagai seorang traveling salesman. Ia menjual barang-barang unik yang diproduksi oleh perusahaannya. Suatu hari, ketika sedang mengantri di sebuah bank, Edward bertemu dengan seorang teman lamanya, yaitu yang tak lain dan tak bukan adalah Northern Winslow, teman sekampung halamannya yang juga pernah dijumpainya di kota Spectre. Pada saat itu, Winslow ternyata sedang merampok bank tersebut. Edward yang kebingungan pun diminta oleh Winslow untuk membantunya merampok. Tetapi, pada saat membuka berangkas bank, Edward mendapati bahwa bank tersebut sudah tidak lagi mempunyai uang. Di perjalanan, Edward menasihati Winslow agar tidak lagi merampok bank dan melakukan sesuatu yang lebih berguna untuk masyarakat. Nampaknya nasihat dari Edward benar-benar diresapi oleh Winslow. Ia pun memutuskan untuk pergi ke Wall Street dan mencoba keberuntungannya di sana. Tidak perlu menunggu waktu lama, Winslow ternyata sukses besar di Wall Street.
dan mengirimkan Edward sebuah cek sebesar $10.000 yang langsung digunakan untuk membangun rumah idamannya. Kembali ke masa sekarang, Will yang penasaran pun pergi mengunjungi kota Spectre. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita tua yang bercerita bahwa Edward pernah menolong kota Spectre yang kala itu dilanda kebangkrutan dengan cara membelinya lalu membangunnya kembali dengan bantuan teman-temannya dari sirkus. Wanita itu pun berniat untuk berselingkuh dengan Edward. Tetapi Edward menolaknya karena ia ingin tetap selalu setia dengan istrinya Sandra. Sepulangnya dari kota Spectre, Will pergi ke rumah sakit dan mendapati bahwa ayahnya Edward terkena stroke. Dan sekarang ia sedang terbaring tidak berdaya. Will yang bersedih pun langsung ke kamar dan duduk di sebelah ayahnya untuk mengajaknya berbicara. Dengan terbata-bata, ayahnya meminta kepada Will untuk menceritakan kepadanya bagaimana ia akan meninggal, menurut ramalan nenek sihir yang ditemuinya dulu. Awalnya, Will tidak tahu harus berkata apa, karena Edward tidak pernah menceritakan tentang hal ini kepada Will. Namun, Will berpikir sejenak dan ia mulai bercerita. Di suatu pagi, Edward terbangun di rumah sakit dengan wajah yang lebih sehat, muka yang nampak segar dan bercahaya. Ia pun mengajak Will untuk kabur dari rumah sakit dan pergi ke sebuah sungai. Will menyanggupinya dan langsung menggendong ayahnya masuk ke dalam sebuah mobil dan melaju sekencang-kencangnya menuju ke sungai tersebut. Sesampainya di sana, Will menggendong ayahnya dan berlari-lari ke pinggir sungai yang terletak di tengah pepohonan. Tetapi herannya, semua orang yang pernah mengenal Edward atau pernah mengisi jalan ceritanya hadir di sana. Mulai dari teman prajuritnya pada saat Perang Korea, sampai ke anggota-anggota sirkus di mana ia pernah bekerja. Mereka seakan-akan sedang mengantarkan Edward untuk yang terakhir kalinya. Mereka bertepuk tangan dengan meriah dan wajahnya terlihat sangat berbahagia. Tidak ada satupun yang terlihat bersedih. Will sekarang sudah sampai di tengah sungai. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya dan menurunkannya ke air. Tiba-tiba, Edward berubah menjadi ikan yang sangat besar dan ia pun berenang pergi. Setelah selesai mendengarkan cerita dari Will, Edward yang terbaring di ranjang pun tersenyum lepas. Ia merasa sangat puas dan yakin bahwa Will sekarang sudah mengerti bahwa Edward sebenarnya bukan ingin berbohong atau ingin mengada-ngada. Melainkan, ia sangat suka bercerita dan senang menghibur orang-orang di sekelilingnya dengan cerita-ceritanya itu. Sesaat setelah itu, Edward pun terdiam dan pergi meninggalkan dunia. Sekarang, sampailah kita pada momen upacara pemakaman Edward. Banyak orang yang menghadiri pemakaman tersebut. Will melihat ke sekelilingnya dan ia pun tampak takjub bahwa ternyata peran-peran yang ada di dalam cerita Edward memang benar ada orangnya. Tetapi memang mereka tidak sefantastis yang ada di dalam cerita tersebut. Will yang sudah benar-benar mengerti tentang ayahnya bisa menghargai dan meneruskan ceritanya ke anaknya sendiri. Film pun usai. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Cerita ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak semua kebohongan yang ada di kehidupan itu salah. Terkadang, sebuah kebohongan terjadi demi mencapai sebuah kebaikan. Dan sudah sewajarnya, kita dapat memilih kebohongan yang baik dari yang tidak baik. Karena dari situlah, kita bisa mendapatkan arti yang lebih dari kehidupan. Sampai di sini dulu pesan dari saya. Kami dari Sinopsia pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan.